Seorang wanita bernama Rebecca duduk di kursi bersiap menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh dirinya sendiri. Saat Rebecca mengenyam studi di universitas, ia bersama teman di rumahnya tersiksa oleh sosok bernama Mimi. Kisah nyata yang merupakan pengalaman pribadi Rebecca ini terjadi di kota Clifton, Cleveland. Saat Rebecca berusia 13 tahun, ia mengalami masalah kesehatan hingga sering jatuh pingsan meski pola makan teratur sesuai anjuran kesehatan. Diagnosa pertama dari dokter yaitu Rebecca mengidap penyakit POTS atau sindrom takikardia ortostatik postural. Kondisi itu menyebabkan sejumlah gejala seperti detak jantung meningkat, pusing, dan kelelahan. Rebecca sering merasakan detak jantung sangat cepat ketika berdiri dan tekanan darahnya sangat rendah. Di situasi demikian, Rebecca akan langsung kehilangan kesadaran. Medis memberi tindakan dengan memasang mobitor jantung di pergelangan tangan Rebecca. Perangkat itu berguna untuk mencegah pingsan dengan mendeteksi denyut jantung dan tekanan darah. Di usia 17 tahun, Rebecca mengaku malu karena memiliki alat yang terus berbunyi di tubuhnya. Kondisi kesehatan Rebecca yang buruk menjadikannya sebagai bahan pembicaraan di teman sekelasnya. Setelah lulus SMA, Becca tinggal bersama nenek dan ibunya. Hidup di bawah aturan kesehatan yang ketat membuat Rebecca kesulitan menemukan teman baru di kampusnya. Ia tak percaya diri untuk memulai pembicaraan. Ia hanya memandangi teman-temannya Brandon dan Z yang saat itu menarik perhatian Rebecca. Ia bahkan mengagumi satu pria di kelompok itu yang bernama Jared. Ia memberanikan diri untuk menyapa mereka dan untungnya diterima dengan sangat baik. Semenjak saat itu, Rebecca sering menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang bersama teman barunya. Ia bahkan menjalin hubungan asmara dengan Jared yang kini menjadi suaminya. Seiring berjalannya waktu, Rebecca dan teman-temannya memutuskan untuk tinggal di atap yang sama. Mereka menyewa satu rumah tua yang dibangun sejak awal 90-an di Cleveland. Rumah besar nan tua itu tampak sudah lama dibiarkan kosong. Rebecca dan teman-temannya segera mengemasi barang-barang mereka dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia berkeliling sembari memeriksa semua perabotan yang masih tersusun rapi di ruangannya. Untuk merubah nuansa gelap rumah itu, mereka membeli cat untuk menghias rumah hingga larut malam. Rebecca menemukan noda bekas kemerahan di atap ruangan itu. Alat detak jantung di lengannya berbunyi kencang dan rasa pusing mendera cukup kuat. Seketika itu, Becca mendengar suara Z memanggilnya. Suara itu meminta Becca untuk turun ke lantai dasar. Rebecca berjalan menghampiri temannya sembari bertanya-tanya di mana orang itu berada. Suara itu masih terus berbisik memanggil Rebecca hingga pintu menuju basement terbuka dengan sendirinya. Becca berjalan perlahan memeriksa pintu itu yang ternyata Z dan teman-temannya baru saja pulang setelah bepergian meninggalkan Becca sendirian di rumah itu. Becca sangat terkejut melihat Z baru kembali dan mengolah nafasnya perlahan. Z menjelaskan saat itu dirinya bekerja 70 jam dalam seminggu. Ia jarang berada di rumah terlebih lagi karena ada bau cat baru yang mengganggunya. Setelah tembok selesai dicat, Becca sering mendengar suara teman-temannya memanggilnya. Anehnya, suara itu selalu berasal dari dalam basement. Hingga suatu malam, Becca terbangun dengan detak jantung sangat cepat. Ia lekas minum air putih namun suara bisikan itu kembali terdengar dan terus mengganggunya. Suara itu memaksa Becca untuk turun ke basement. Ia menuturkan ada sebuah ukiran besar di tangga menuju ke dalam basement. Jared memutuskan menginap di rumah itu untuk menemani kekasihnya yang ketakutan. Mereka melakukan hubungan mantap-mantap sampai larut malam. Tiba-tiba di tengah pergaulan itu, Becca terdiam sembari menatap ke arah langit-langit dengan ketakutan. Ternyata noda kemerahan kembali muncul dan merambat sangat cepat. Kejadian itu membuat Becca kehilangan gairah. Hingga saat mereka berdua memutuskan untuk tidur, Jared terbangun karena mendengar suara Z memanggilnya. Ia keluar dari kamar dan turun ke bawah untuk mencari sumber suara itu. Jared memutuskan untuk masuk ke tangga menuju ke basement yang tiba-tiba pintu tangga itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya.
Jared menggedor dengan kencang dan mendobrak pintu tangga itu sampai jebol. Sejak saat itu, Jared meyakini ada sesuatu yang aneh di dalam rumah tua itu. Jared menceritakan semua yang terjadi padanya malam itu. PK semakin yakin jika di basement rumah itu ada makhluk yang bersemayam. Ia semakin takut untuk mendekati basement. Tak lama setelah kejadian itu, satu penghuni baru bergabung ke rumah mereka. Pria itu bernama Brandon. Karena kamar di lantai 1 dan 2 sudah penuh, Brandon bersikeras untuk tinggal di basement. BK mengaku terperanjat mendengar keputusan teman serumahnya itu. Selama tinggal di basement, Brandon mengalami pengalaman supranatural yang cukup menegangkan. Saat ia menyalakan musik sembari menikmati alunan lagu keras, ia mendengar suara bisikan wanita memanggil namanya. Seorang wanita turun ke basement menggodanya dengan tubuh telanjang. Brandon langsung menikmati godaan kembang goyang itu hingga tiba-tiba mulutnya mengeluarkan banyak darah. Sosok wanita itu berubah menjadi mengerikan dengan kulit busuk dan berlubang. Brandon menangis ketakutan dan pergi dari rumah itu tanpa mencari tahu ada apa di balik semua pengalaman mistisnya. Hari demi hari berlalu, makhluk itu masih terus membisikkan suaranya. PK memanggil dengan sebutan mimik karena selalu menirukan orang-orang penghuni rumah. Suatu malam, ia terus memandangi noda merah di langit-langit kamar. Tiba-tiba muncul kepala manusia dari langit-langit rumah yang disaksikan oleh Jared dan BK. Dengan menggunakan senter, Jared naik ke loteng untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. BK dan Z ikut naik ke loteng menemani Jared. Di ujung tembok, mereka menemukan dinding yang dipenuhi dengan noda percikan darah. Di lantainya ada genangan air yang tak berbentuk, mirip seperti jasad manusia membusuk. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, BK berbicara dengan pemilik rumah. Sang tuan tanah mengatakan dulu ada pria sebelum mereka yang tinggal sendirian di sana lalu menghilang secara misterius. Setelah dicari-cari, ternyata pria muda itu menembak kepalanya sendiri di atas loteng. Mayatnya baru ditemukan beberapa hari setelah meninggal dunia. BK mulai berpikir jika pria itu diganggu oleh mimik hingga memutuskan bunuh diri. Setelah mengetahui cerita itu, malam selanjutnya BK kembali mengalami hal tak terduga. Setelah selesai mandi, BK keluar dari kamar mandi untuk pergi ke kamarnya. Namun ternyata sosok monster mengerikan muncul tepat di hadapan BK, seolah marah kepadanya. Sosok bernama mimik itu merangkak mendekati BK dan membuat BK mengunci diri di kamar mandi. Tak berselang lama, Jared muncul dan menyelamatkan BK. Malam itu juga, Jared membawa BK pergi dari rumah itu dan pindah ke rumah yang lebih aman berdua. BK mengaku masih trauma dengan kejadian itu. Ia membutuhkan waktu cukup lama untuk mengembalikan perasaan aman dalam hidupnya. Setelah ia berhasil pulih, BK menikah dengan Jared menjalani kehidupan normal dan melahirkan anak. BK meyakini makhluk mimik itu masih berada di basement rumah tua itu. Banyak penyewa rumah yang keluar masuk dari rumah tua itu. Tampaknya tak ada yang benar-benar bertahan lama di dalam rumah angker tersebut. Dan film pun berakhir. Teror nyata yang dialami Rebecca dan teman-temannya di rumah tua itu merupakan pengalaman nyata yang ia alami sendiri. Meski sulit dijelaskan secara logika, sampai saat ini tak ada yang betah tinggal lama di dalam rumah tua itu. Bahkan kisah pria yang bunuh diri memberikan tanda tanya besar apa yang terjadi padanya sebelum mati. Rumah di Cleverland itu masih kosong dan dihindari orang-orang karena terkenal akan keangkerannya. Alangkah baiknya jika sang tuan tanah menghadirkan pendeta atau hoja untuk membersihkan rumah tua dari gangguan jin. Jika tidak segera dibersihkan, bisa jadi jin itu akan membentuk koloni hingga membuat mereka semakin kuat dan tak mau diusir dari sana. Terima kasih dan sampai jumpa.